Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Senang sekali kita bisa berkumpul dalam kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Saya lihat wajah-wajah yang ganteng, yang cantik dari Mas Bayu, Mas Rehan, Mbak Ela, Mbak Rara, sama Mbak Pince. Terima kasih sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke inti, mari kita berdoa dulu supaya kegiatan ini lancar dan membawa manfaat. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya nggak tegang, kita mulai dengan game ringan ya. Namanya lakukan apa yang didengar. Saya akan kasih instruksi seperti pegang kepala, tapi saya akan pegang bagian tubuh yang lain. Kalian hanya boleh ikuti yang didengar, bukan yang dilihat. Siap? Siap. Kita mulai ya permainannya. Oke. Pegang kepala, pegang hidung, pegang telinga. Wah, sepertinya ada yang tidak fokus ini teman-teman ya. Kenapa ini Mbak Ela tidak fokus ini? Sarapan, Pak. Aduh, harusnya sarapan dulu. Teman-teman udah pada sarapan? Besok lagi Mbak Ela harus sarapan dulu ya. Pak. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke topik utama kita, menghindari sikap terlena karena merasa dekat kampus. Topik ini diambil karena banyak mahasiswa merasa aman atau terlalu santai, hanya karena kampus jaraknya dekat dari rumah atau kos. Akibatnya, ada yang sering menunda-nunda, kurang disiplin, bahkan kehilangan tanggung jawab dalam belajar di kampus. Padahal kedisiplinan dan manajemen waktu tetap penting. Apapun jaraknya, justru kalau kita terlena dengan kenyamanan, kita bisa kehilangan momentum belajar yang baik. Nah, lewat diskusi hari ini, kita akan mencoba menyadari kebiasaan itu, mengenali dampaknya, dan menyusun strategi agar bisa berubah ke arah yang lebih baik. Pertanyaan pertama saya itu dijatuhkan kepada Mas Bayu. Apakah Mas Bayu pernah merasa terlalu santai atau menunda-nunda karena berpikir kampus dekat? Ceritakan pengalaman Mas Bayu sendiri. Karena materi belum sempat dibaca, terus kadang belum sarapan, jadi saya nggak fokus ketika di kelas. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Bayu. Sekarang kita beralih ke Mbak Ela. Sering banget kayak gitu, sering terlambat masuk ke kampus karena nyepelein jarak kos sama kampus itu deket. Kan aku ngekos, jadi kalau misalnya kelas pagi itu yang sering banget telat karena aku bangunnya mepet, siap-siapnya juga mepet. Akhirnya panik deh, apalagi kalau malamnya begadang. Oke, terima kasih Mas Bayu dan Mbak Ela. Kalau menurut Mbak Rara, apa dampak kebiasaan terlena terhadap tanggung jawab dan kedisiplinan sebagai mahasiswa? Kalau aku jadi kurang siap gitu, materinya itu belum sempat aku baca, kadang bahkan belum sempat sarapan, jadinya nggak fokus di kelas. Oke, terima kasih Mbak Rara atas jawabannya. Kalau menurut Mbak Pince, gimana? Iya, selain nggak fokus, aku juga jadi nggak semangat karena merasa semua bisa dikejar. Aku malah nunda-nunda tugas. Baik, terima kasih Mbak Pince atas jawaban yang Anda telah berikan. Sekarang saya akan menanyakan kepada Mas Rehan tentang strategi apa yang bisa dilakukan supaya tidak terlena dan tetap bertanggung jawab meskipun kampus dekat.
Oke, terima kasih Mas Rehan atas jawabannya. Saya minta kalian masing-masing menuliskan 3 langkah konkret yang akan kalian lakukan supaya tidak terlena lagi karena merasa dekat kampus. Sebelum kita tutup, saya ingin dengar apa yang kalian rasa atau pelajari dari diskusi hari ini. Kalau menurut dari Mas Rehan, gimana Mas Rehan? Kesimpulannya mungkin kita bisa lebih disiplin lagi dan apa ya, mungkin bisa lebih memanajemen waktu kita lagi, bisa mengontrol diri kita untuk lebih apa, menghargai waktu, mungkin gitu sih. Oke, terima kasih atas pendapat Mas Rehan, dan saya ingin dengar pendapat dari Mbak Ella. Gimana pendapat Mbak Ella? Kalau menurut aku, strategi biar kita nggak terlalu terlena dan dapat dampak buruknya itu lebih ke kita jangan terlalu sering main HP pas pagi-pagi, atau kita membuat jadwal harian. Kalau malam itu tidur jam berapa, terus bangun jam berapa, terus bisa tetap disiplin walaupun jaraknya dekat. Karena kita harus tetap bagi waktu gitu sih, manajemen waktu. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah Mbak Ella berikan. Ya, sebelum saya tutup, saya akan membagi lembar kertas yang harus kalian isi. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan kembali. Baik, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Ya, siap. Oke, wis, Kak. Langsung. Kenapa Mbak Ella tidak fokus? Belum dikirimin uang bulanan, Pak. Ayo, piye lah jawabnya? Ayo, Bapak.